Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan ridhonya, alhamdulillah kita semua dapat hadir ya, dapat menonton bersama, belajar bersama, sharing session bersama mengenai konsep-konsep dasar daripada international banking itu sendiri. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Jadi kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang konsep dasar dari international banking. Kelompok kami terdiri dari 8 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Kania. Lalu ada teman-teman kami, ada Dimas, Sa, Isha, Revi, Jihan, Alma, dan Alvin. Baik, selamat menyaksikan. Next. Nah, untuk implementasi daripada nilai-nilai kegiatan perbankan internasional ya dalam pembelajaran, jadi sesuai visi dan misi ya kampus kami IBS dan program studi manajemen Strata 1 adalah menjadi program studi manajemen yang unggul di bidang manajemen, keuangan, dan perbankan di ASEAN tahun 2025 ya. Nah, tentunya dalam mempersiapkan lulusan yang qualified dan excellent yang diharapkan akan terjun ke dunia perbankan maupun financial technology, ya, tim manajemen kampus itu harus menyusun profil lulusan, kompetensinya apa saja, jadi hal-hal yang harus tercapai gitu dalam pembelajaran di setiap mata kuliah. Nah, kalau dari profil lulusannya sendiri, tentunya lulusan S1 manajemen itu harus memiliki kompetensi yang mumpuni ya, sehingga nantinya mereka itu benar-benar siap untuk bekerja di bidang manajemen keuangan, marketing, maupun SDM di perusahaan maupun di lingkungan industri keuangan dan perbankan, baik konvensional maupun berbasis syariah ya. Para lulusan juga diharapkan itu memiliki dasar teori yang mendalam, kemampuan teknis, manajerial, profesional, dan punya integritas dan semangat kerja yang tinggi. Nah, kalau buat kompetensi lulusan yang diharapkan itu sebenarnya terdiri dari atas 3 hal ya. Ada integritas, attitude, sikap gitu ya. Ada pengetahuan, knowledge, dan yang terakhir itu keterampilan yang harus dimiliki itu apa sih ya sebagai lulusan yang qualified yang nantinya akan siap untuk kerja. Nah, boleh next. Oke, yang pertama di sini ada attitude ya, sikap-sikap atau integritas lah ya, yang harus dimiliki oleh para mahasiswa-mahasiswi. Nah, yang pertama di sini pasti bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, itu selalu yang utama. Dan yang pastinya mampu menunjukkan sikap religius. Lalu harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, nilai-nilai agama, moral, dan etika yang baik dan benar. Nah, mampu tanggung jawab juga atas apapun itu pekerjaannya sesuai dengan keahliannya dan keterampilannya ya, secara mandiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja institusi dan selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan. Nah, kemudian mampu mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Nah, boleh next. Nah, para lulusan juga dalam hal ini juga harus mampu ya menguasai pengetahuan-pengetahuan dasar yang memang dipakai untuk perbankan internasional itu. Di sini ada 4. Yang pertama ada perbankan, yang kedua ada ilmu bisnis, yang ketiga ada internasional pastinya, dan yang terakhir itu atau manajemen risiko. Nah, biasanya kalau di perbankan itu pastinya harus menguasai betul konsep-konsep perbankan itu apa saja. Jadi misalnya aktivitas perbankan itu ngapain aja sih gitu ya. Misalnya bank sebagai lembaga intermediari. Nah,
Nah, itu ngapain aja, fungsinya itu apa, ya. Bisnis perbankan itu apa sih, gitu. Nah, lalu fixed cost-nya atau biaya yang harus dikeluarkan itu apa, misalnya gedung lah, listrik, pajak, bayar karyawan, bayar air, gitu ya. Nah, main resource-nya itu dari mana? Itu juga harus tahu. Tentunya itu dari nasabah, ya, melalui tabungan, pinjaman. Nah, yang kedua ada ilmu bisnis. Yang ketiga di sini juga ada internasional. Itu maksudnya misalnya nih nanti kita bakal belajar lebih jauh tentang metode-metode pembayaran perdagangan internasional gitu. Misalnya LC seperti apa. Terus nanti juga gimana sih metode atau proses pembayaran transaksi impor dan ekspor dengan LC itu seperti apa. Nah, lalu sistem-sistem pembayaran yang dipakai gitu ya di perdagangan internasional itu apa sih macam-macamnya gitu. Misalnya advance payment gitu, cash and carry, cash basis, misalnya ada yang bayar di belakang lah gitu ya, ada yang bayar di cicil lah gitu. Nah, itu nanti kita belajar semua. Atau misalnya open account dan lain-lain. Bagaimana yang sudah kita pelajari di pertemuan. Nah, untuk risk management pastilah ya di semua aspek kehidupan itu ada risikonya. Nah, yang pertama kalau risk management itu kita bakal belajar banyak tentang misalnya inherent risk. Jadi risiko yang melekat di hal tersebut gitu ya. Yang nempel pada setiap hal gitu ya. Nah, jadi artinya setiap produk atau kegiatan itu pasti ada risikonya. Nah, apa yang terjadi kalau kita menambah kontrol di situ, jadi kontrol ditambah inherent risk, pasti sisanya kan residual risk ya. Nah, ini adalah bagian dari salah satu risk response. Bagaimana cara kita merespon risiko. Nah, itu ya. Jadi bagaimana seseorang dalam hal ini itu bank gitu ya merespon risiko tersebut. Nah, di sini ada beberapa respons risiko yang harus kita tahu. Ya. Yang pertama itu ada risiko dikurangin atau risk mitigation. Jadi dengan cara kecilkan dampaknya, kecilkan peluangnya, kejadian tersebut bakal terjadi. Itu caranya gimana? Nah, yang kedua itu kita apakah kita harus menghindari risiko atau risk avoidance atau just accept the risk, menerima risikonya, atau transfer risiko. Bagaimana yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk skill yang harus diharapkan dimiliki oleh para lulusan S1 itu adalah yang pertama harus mampu menyelesaikan masalah-masalah mengenai manajemen ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi kalau misalnya nanti pas kalian kerja, pas kita semua kerja, itu kan banyak ya implementasi yang dari pengetahuan yang sudah kita dapatkan, jadi itu kita implementasikan. Misalnya bagaimana cara menganalisis laporan keuangan, bagaimana kalau misalnya ada masalah di transaksi di perdagangan internasional, perbankan internasional itu seperti apa, bla 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 bla. Itu kita sudah harus di luar kepala gitu. Saya sudah harus excellent lah gitu ya. Nah, lalu mampu menganalisa, melakukan kajian teori dan implementasinya dalam bidang manajemen berdasarkan metode ilmiah. Seperti misalnya kalau ada penelitian, jurnal atau presentasi, paper dan lain sebagainya mengenai mata kuliah ini diharapkan para mahasiswa-mahasiswa itu bisa melakukan hal tersebut. Next. Nah, tentunya untuk learning outcome-nya sendiri, jadi mata kuliah ini nantinya akan memberikan kita banyaknya wawasan ya mengenai apa sih macam-macam transaksi perdagangan internasional. Dan mekanisme pembayaran yang digunakan itu seperti apa, baik fasilitas lainnya dan basic treasury, produk-produknya apa aja, sama operasional treasury di bank itu gimana sih ya, sehingga pada saat sudah lulus nanti kita semua bisa sangat terampil gitu ya dalam melaksanakan aktivitas yang termasuk dalam international banking itu sendiri. Next. Selanjutnya adalah sejarah dari perdagangan internasional.
Pada zaman purba, manusia hidup di desa dalam lingkungan yang kecil, saat kebutuhan manusia masih terbatas dan sederhana. Segala kebutuhan dipenuhi sendiri oleh desanya masing-masing. Wanita mengerjakan pekerjaan dapur, sedangkan pria berladang, berburu, dan menangkap ikan. Ketika terjadinya hubungan antara desa dan desa, kota dengan kota, negara dengan negara, maka terjadilah pertukaran barang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Masyarakat makin maju, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak lagi memerlukan pertukaran antara barang dan barang, melainkan barang dan uang. Perdagangan internasional sudah terjalin sejak masa kuno, ribuan tahun sebelum Masehi. Ditemukannya peninggalan barang-barang buatan Sumeria di Mesir, ataupun buatan Babilonia di pesisir Laut Tengah, menjadi bukti adanya perdagangan antara kerajaan. Wilayah perdagangan internasional masa kuno masih terbatas. Lambat laun, perkembangan teknologi transportasi, terutama pelayanan, semakin meluas wilayah perdagangan internasional. Perdagangan internasional pada abad pertengahan. Sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi, perdagangan di Eropa lambat laun berkembang, terutama selama abad ke-12 dan 13. Untuk menjamin keamanan perdagangan jarak jauh, para pedagang membuat semacam asosiasi yang melindungi perdagangan berpergian ke luar negeri. Jalur utama perdagangan jarak jauh ketika itu melawan kawasan Baltik, sepanjang timur dan tengah wilayah Mediterania, sampai di bagian utara Eropa. Inggris menjual pakaian wol, Belanda menawarkan ikan yang sudah diasinkan, Spanyol memproduksi wol, dan sebelah selatan Eropa menjual anggur, buah-buahan, dan minyak. Perdagangan internasional masa penjajahan samudra. Kawasan Eropa abad ke-15 dan 16 ditandai oleh perdagangan, teknologi, pelayaran, dan navigasi. Perkembangan pelayaran dan navigasi mempercepatnya meluasnya perdagangan internasional. Perkembangan yang marak tersebut memunculkan bentuk baru perdagangan internasional. Bentuk baru itu paling jelas tampak dalam asosiasi perdagangan. Asosiasi yang tadinya informal berubah menjadi kemitraan resmi atau lebih dikenal sebagai persekutuan dagang. Terdiri atas para pemegang saham. Persekutuan ini memiliki kapal-kapal besar, bukan lagi para kapten kapal. Perdagangan internasional masa revolusi industri. Sampai pertengahan abad abad ke-18, perdagangan rempah-rempah menduduki tempat istimewa melebihi komoditas lain. Sekitar tahun-tahun tersebutlah perdagangan internasional memperoleh bentuk baru lagi, karena revolusi pertama kali mengemukakan di Eropa. Kawasan itu menjadi pusat jaringan perdagangan dunia hampir selama abad ke-19. Itulah sebabnya perkembangan industri berarti kebutuhan ekspansi perdagangan internasional. Pengaruh revolusi industri terhadap perdagangan internasional mencakup sejumlah hal berikut. Pertumbuhan industri memacu perdagangan bahan mentah, transportasi yang semakin cepat dan murah. Ini pada gilirannya berpengaruh pada perdagangan perkembangan. Sebelumnya, wilayah produsen sekali juga berperan sebagai pasar hasil produksi massal. Wilayah produsen yang satu harus menjadi pasar bagi wilayah produsen yang lain. Perdagangan internasional masa Perang Dunia. Maaf, tolong di next slide-nya. Ya. Secara umum, perdagangan internasional mengalami kemunduran selama kedua Perang Dunia. Selama persoalan perang, penyebab lainnya antara lain pajak perdagangan dan sejumlah aturan yang membatasi kebebasan berdagang. Minimnya transaksi ekspor-impor dan Amerika memperlihatkan betapa anjloknya perdagangan internasional ketika itu. Ekspansi perdagangan internasional masa informasi. Boleh di next slide. Perkembangan kerja sama perdagangan lintas batas negara turut ditunjang oleh
perkembangan pesat informasi. Akibatnya, ekspansi perdagangan internasional semakin cepat. Kemudian, pada abad ke-16 dan 17, dengan kemajuan di bidang pengangkutan dan sarana komunikasi, memudahkan penukaran barang antara barang lain dan negara lain yang terletaknya berjauhan. Perdagangan internasional memiliki sejarah yang lama, dimulai dengan sistem barter digantikan oleh merkantilisme di abad 16 dan 17. Pada saat itu, abad ke-18, perdagangan internasional bergeser ke arah liberalisme. Saat itu, Adam Smith, Bapak Ekonomi Dunia, menuliskan buku terkenal dengan judul The Wealth of Nations pada tahun 1776, di mana dalam bukunya ia mendefinisikan tentang pentingnya spesialisasi dalam produksi, sehingga setiap negara akan memiliki efisiensi produksi. Dengan adanya efisiensi produksi, para ahli lainnya seperti David Ricardo mengembangkan prinsip keunggulan kooperatif yang mengatakan bahwa setiap negara akan memiliki keunggulan dan memproduksi barang-barang tertentu dan akhirnya akan membutuhkan barang dari negara lain yang lebih unggul. Pada abad ke-19, yaitu awal, perdagangan internasional bergerak menuju profesionalisme. Sekitar tahun 1913, negara-negara barat mulai menerapkan perdagangan bebas. Jalannya perdagangan dunia berubah saat terjadinya Perang Dunia Pertama. Pada abad ke-20, terjadi resesi ekonomi pada tahun 1920 yang mempengaruhi perdagangan internasional. Terhadap depresiasi mata uang yang menciptakan tekanan ekonomi di berbagai negara. Kebutuhan untuk mengurangi tekanan dari kondisi ekonomi dan kemudahan perdagangan internasional antar negara-negara memunculkan Konferensi Ekonomi Dunia pada bulan Mei 1927 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana di negara-negara industri penting turut berpartisipasi dalam menyusun perjanjian perdagangan multilateral. Kemudian dilanjutkan dengan adanya General Agreement of Tariff and Trade, atau bisa disebut GATT, pada tahun 1947. Namun, perekonomian dunia mengalami depresi kembali pada tahun 1930-an. Pada tahun-tahun berikutnya, perekonomian negara-negara lain mulai tumbuh dan mereka menyadari akan pentingnya kebijakan perdagangan internasional. Next. Selanjutnya kita akan membahas pengertian perdagangan internasional. Apa sih itu perdagangan internasional? Jadi perdagangan internasional itu dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli yang dilakukan dua pihak yang berbeda negara. Sistem ini melibatkan antar negara, pihak individu, dan perusahaan yang melakukan perdagangan dengan pihak dari negara lain. Next. Nah, di sini bisa kita lihat itu ada bentuk-bentuk dari international trade itu sendiri. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada perdagangan bilateral, yang kedua ada perdagangan regional, yang terakhir ada perdagangan multilateral. Nah, yang pertama itu bilateral trade. Nah, ini artinya perdagangan yang dilakukan oleh dua negara, dan biasanya mereka akan menyepakati perjanjian perdagangan itu sendiri atau kerjasama untuk mencapai sesuatu gitu ya, yang menjadi kesepakatan mereka gitu. Nah, jadi ini adalah merupakan kerjasama bilateral, karena hal ini kan adalah kerjasama yang dilakukan antar negara, yang makanya kan ada kata di itu artinya dua. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari kerjasama ini gitu ya? Nah, sebenarnya tujuan ini itu disesuaikan juga sama kepentingan kedua negara yang bersangkutan yang memang sedang menjalin kerjasama bilateral, perdagangan bilateral. Gitu. Nah, selain itu, secara umum tujuan dari kerjasama ini adalah sama-sama memajukan kedua negara tadi ya, yang saling kerjasama. Dan juga untuk memasarkan produk suatu negara ke negara lainnya untuk bisa mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan. Apabila di negaranya sendiri itu
tidak memproduksinya. Untuk menjalin persahabatan dengan negara lain juga bisa, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau ditanya manfaat apa yang bisa didapat dari kedua negara yang bekerja sama itu, sebenarnya untuk 3 negara ini sama ya, untuk tujuan dan manfaatnya itu sama. Itu pertama adalah bisa menambah keuntungan negara, ya karena dengan ini maka negara dapat memperkenalkan produk yang dihasilkan dalam negerinya itu kepada negara-negara tetangga yang menjadi anggota dalam kerjasama itu. Jadi negara tersebut itu bisa menjalin hubungan perdagangannya yang lebih banyak lagi dengan pasar yang lebih luas. Jadinya pasti profit atau keuntungan yang bakal didapat sama kedua negara itu ya makin meningkat, makin banyak. Nah, terus juga bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi karena dari situ kita bisa lebih mudah mendapatkan barang-barang yang tidak diproduksi di dalam negara untuk kemudian dikonsumsi di dalam negeri. Nah, contohnya itu misal ada Indonesia kerjasama sama negara Jepang dalam bidang transportasi gitu ya misalnya. Nah, belum lama ini kan Indonesia itu punya kereta cepat. Ibaratnya kalau di Jepang itu Shinkansen lah, Shinkansen namanya. Nah, kalau di Indonesia kereta cepat yang ada di Indonesia itu teknologi yang diterapkan di Indonesia adalah benar-benar dari Jepang dan teknisi utamanya bahkan langsung didatangkan dari Jepang gitu. Nah, lalu di sini ada yang namanya perdagangan regional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perdagangan regional? Nah, jadi perdagangan regional itu adalah uh, trade carried out by several countries in one region. Nah, jadi kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara dalam satu kawasan tertentu. Tujuannya sama, manfaatnya juga sama. Contohnya itu ada ASEAN, ya, APEC, NAFTA, AFTA, European Union. Nah, yang terakhir itu ada perdagangan multilateral, yaitu perdagangan internasional yang dilakukan oleh lebih dari 2 negara yang tidak diikat oleh letak atau kawasan, tapi pada perdagangan regional. Next. Next. Nah, sekarang ada tipe-tipe dari international trade itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada ekspor-impor. Ekspor itu adalah kita menjual barang ke luar negeri. Ada 2 cara yang bisa kita lakukan dalam ekspor. Yang pertama itu ekspor biasa. Yang kedua itu ada ekspor tanpa LC. Nah, jadi bedanya itu kalau ekspor biasa penjualan ke luar negeri dengan segala ketentuan yang berlaku yang ditujukan kepada pembeli menggunakan LC. Kalau ekspor tanpa LC itu bisa terjadi kalau dapat izin dari Departemen Perdagangan. Bedanya itu ada di penggunaan LC sebagai alat pembayaran. Contohnya pas Indonesia melakukan ekspor pakaian ke Amerika Serikat. Itu artinya Indonesia menjadi negara yang melakukan penjualan pakaian. Nah, yang kedua itu ada impor. Impor itu artinya beli barang dari luar negeri. Jadi kalau Amerika Serikat beli pakaian dari Indonesia, berarti Amerika Serikat itu melakukan impor pakaian. Nah, habis itu ada barter. Barter itu artinya kita tahu maksudnya pertukaran barang gitu ya. Tapi di sini itu artinya penjualan dengan cara kirim barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri. Salah satu contohnya barter itu adalah counter purchase. Jadi kalau ada suatu negara yang jual barangnya kepada negara lain, maka negara yang bersangkutan itu harus membeli barang dari negara tersebut. Nah, yang keempat itu ada consignment, konsinyasi.
Jadi kalau ada brand yang menitipkan bajunya untuk dijual di berbagai distro gitu ya, itu namanya konsinyasi. Kalau dalam hal ini berarti barang-barang yang mau dijual dan dititipkan di pasar internasional itu artinya kita harus nunggu pembelinya ada dulu gitu. Jadi penjualannya itu baru bisa dilakukan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan sistem lelang. Yang kelima ada package deal. Package deal itu artinya dia memperluas pasar dari suatu produk itu tujuannya. Jadi perdagangan internasional yang bertujuan untuk memperluas pasar dari suatu produk. Nah, dia bikin perjanjian dagang dulu antar suatu negara yang isinya itu adalah jumlah barang yang ingin diekspor atau diimpor ke negara lain. Next, slide sebelumnya. Ya, yang terakhir itu ada border crossing. Nah, jadi border crossing itu adalah perdagangan yang terjadi antar negara yang berbatasan dengan menggunakan perjanjian tertentu. Tujuannya adalah agar dapat memudahkan penduduk di negara perbatasan. Jadi mereka itu mudah pas berbelanja. Nah, border cross itu bisa terjadi dalam dua cara. Yang pertama bisa sea border crossing, artinya dia melewati lintas batas laut, atau yang kedua bisa overland border crossing, artinya dia melewati lintas batas darat. Selanjutnya ada faktor pendorong yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang pertama itu ada inflasi. Pada suatu negara dengan tingkat inflasi meningkat terhadap negara-negara tujuan perdagangannya, maka transaksi tersebut diperkirakan akan menurun. Namun hal ini dianggap wajar. Konsumen dan perusahaan di negara tersebut kemungkinan besar akan membeli lebih banyak barang di luar negeri. Sementara ekspor negara tersebut ke negara lainnya akan menurun. Yang kedua, adanya perbedaan kondisi geografis. Setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda dengan negara lainnya, yang menyebabkan perbedaan sumber daya yang dihasilkan. Misalnya saja dahulu rempah-rempah hanya didapat di wilayah tropis seperti Indonesia, sehingga Indonesia menjadi satu-satunya pemasok rempah-rempah terbesar di beberapa negara barat. Perbedaan antar negara inilah yang membuat perdagangan internasional tersebut terjadi tentunya agar masing-masing yang bekerja sama dapat merasakan manfaatnya. Yang ketiga adalah pasar bebas. Pasar bebas dibutuhkan untuk meningkatkan kerjasama antar negara yang berpeluang menambah pendapatan negara. Kebebasan ekonomi menjadi pemicu individu maupun kelompok untuk berlomba-lomba menambah pasar dan meningkatkan produksi. Yang keempat adalah kebijakan pemerintah. Pemerintah di suatu negara dapat memiliki pengaruh besar terhadap neraca perdagangannya karena kebijakannya mengenai subsidi eksportir, pembatasan impor, atau kurangnya penegakan hukum terhadap pembajakan. Hal ini jelas akan berpengaruh terhadap perdagangan internasional. Yang kelima adalah adanya perbedaan teknologi. Perbedaan teknologi menyebabkan suatu negara hanya bisa menghasilkan barang mentah dan harus mengekspor ke negara lain untuk diolah dan diimpor kembali ke negaranya dengan harga yang lebih mahal. Begitu juga sebaliknya, apabila suatu negara hanya maju dalam teknologinya saja tanpa adanya pasokan sumber daya alam, maka ia membutuhkan bantuan dari negara lain. Inilah peran suatu bentuk perdagangan internasional yang saling menguntungkan. Next. Selanjutnya adalah manfaat perdagangan internasional. Yang pertama itu adalah mendapatkan barang dan jasa, yang dimana kita tidak dapat menghasilkannya sendiri, sebab adanya perbedaan sumber daya alam, letak geografisnya, kemampuan dari sumber daya manusianya, dan teknologi dan yang lainnya. Yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar. Ini bertujuan untuk menambah keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga adalah transfer teknologi modern, guna memahami teknik produksi yang lebih efisien
serta modern dalam hal manajemen atau hemat tenaga dan waktu. Yang keempat adalah meningkatkan kemakmuran suatu negara. Perdagangan internasional memiliki peranan untuk menaikkan pendapatan dari masing-masing negara. Hal ini dikarenakan negara yang kelebihan dan kekurangan akan suatu barang dapat menjual dan memperoleh barang yang dibutuhkan. Next. Yang kelima, ada menambah devisa bagi negara dari hasil ekspor. Dengan dilakukannya perdagangan internasional, pastinya akan meningkatkan devisa negara. Ketika suatu perusahaan mengekspor barangnya, maka kita mendapatkan bayaran berupa mata uang asing dari negara yang membelinya seperti dolar atau jenis mata uang negara lainnya. Mata uang asing itulah yang disebut dengan devisa. Yang keenam adalah membuka lapangan pekerjaan baru. Hal ini dikarenakan perdagangan internasional mampu membantu menghasilkan lebih banyak lapangan pekerjaan baru melalui pembangunan industri-industri baru guna memenuhi permintaan produk di berbagai negara. Tentunya hal ini akan membantu negara-negara untuk menurunkan tingkat pengangguran. Yang ketujuh adalah menjalin persahabatan atau kerjasama dengan negara lain. Kerjasama yang terjadi antar dua negara tentunya akan membuat hubungan antar dua negara itu menjadi lebih baik lagi dan semakin erat. Hubungan baik yang terjalin antar dua negara akan dirasakan oleh negara-negara yang juga turut berpartisipasi dalam kerjasama tersebut. Yang terakhir adalah kebutuhan hidup mudah terpenuhi. Dengan adanya perdagangan internasional, akan memudahkan setiap negara untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak diproduksi oleh negara tersebut. Hal ini bisa terjadi dikarenakan di setiap negara pasti memiliki kekayaan sumber dayanya masing-masing. Next. Nah, selanjutnya adalah hambatan perdagangan internasional. Yang pertama adalah kebijakan tarif. Kebijakan tarif ini memiliki tujuan untuk membatasi masuknya berbagai produk yang diimpor dari luar negeri. Yang kedua adalah kebijakan non-tarif. Ini merupakan peraturan perdagangan kecuali pajak yang masuk dan dapat memicu terjadinya perubahan nilai, serta membuat manfaat perdagangan internasional menjadi berkurang. Yang ketiga adalahnya berbagai lembaga ekonomi di suatu daerah. Lembaga perdagangan internasional atau juga disebut dengan organisasi perdagangan internasional adalah suatu perkumpulan yang mengatur tentang kebijakan impor dan ekspor antar suatu negara. Hal tersebut dapat menjadi hambatan apabila suatu negara tidak bergabung ke dalam organisasi tersebut. Di sisi lain menguntungkan anggota kelompok. Namun di sisi lain juga merugikan negara yang tidak menjadi anggotanya. Yang keempat adalah mata uang yang berbeda-beda. Hambatan ini sangat mungkin terjadi apabila negara mengekspor suatu barang serta memintanya untuk mengimpor produk tersebut yang telah jadi. Namun negaranya meminta diharuskan membayar dengan mata uang asing si pelaku ekspornya. Next. Yang kelima adalah kualitas produk yang buruk. Kualitas barang yang buruk akan kalah saing dengan kualitas yang lebih baik. Biasanya hal tersebut disebabkan karena kualitas sumber daya manusianya yang rendah. Yang keenam adalah menurunnya tingkat kesejahteraan suatu negara. Rendahnya tingkat kemakmuran masyarakat juga akan menurunkan permintaan terhadap barang atau jasa sebab sedikitnya uang yang dimiliki. Sehingga hal tersebut akan berdampak kepada negara yang tidak melakukan kegiatan dagang internasional. Yang ketujuh adalah adanya resiko besar dan kesulitan dalam melakukan pembayaran. Apabila transaksi dilakukan secara tunai, maka pihak importer akan membutuhkan dana lebih untuk menuntaskan transaksi tersebut. Hanya itu, risiko besar seperti perampokan, pencurian juga dapat menimpa serta menyebabkan kerugian yang sangat besar. Yang kedelapan adalah nilai tukar mata uang yang berubah-ubah. Hambatan ini akan membuat proses penawaran maupun permintaan barang menjadi lebih sulit. Karena para pedagang internasional kesulitan dalam menentukan harga suatu produk. Next.
Yang ke-9 adalah regulasi ekonomi yang sangat berbelit-belit. Regulasi ekonomi yang ada di setiap negara itu pasti berbeda-beda. Sehingga tak jarang kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi sebuah hambatan dalam perdagangan internasional. Perizinan yang belit-belit dan pajak yang besar akan membuat para pedagang akan mengalami kesulitan menjual produknya di luar negeri. Yang terakhir adalah keamanan negara yang tidak terjamin. Kondisi keamanan dalam sebuah negara akan menjadi pertimbangan sendiri bagi perdagangan internasional untuk melirik pasar pada negara tersebut. Kondisi keamanan suatu negara yang tidak terjamin sebab terdapat kerusuhan, peperangan, pemberontakan, dan yang lainnya dapat menjadikan negara lain merasa khawatir untuk melakukan kegiatan dagang di negara tersebut, sehingga otomatis akan mempengaruhi perdagangan internasional. Next. Selanjutnya di sini ada teori-teori yang digunakan dalam perdagangan internasional. Ada 4 teori di perdagangan internasional. Yang pertama itu adalah teori ekonomi merkantilisme atau biasa disebut dengan aliran merkantilisme. Nah, yang mengusung daripada aliran merkantilisme ini itu tidak lain adalah kaum merkantilisme itu sendiri. Nah, kaum merkantilisme pada saat itu memang didominasi oleh banyak pedagang gitu ya. Nah, jadi banyaknya kaum merkantilisme yang ada 3 tokoh yang memang populer pada saat itu, paling populer pada saat itu. Yang pertama itu ada namanya Jane Bodin, Thomas Mun, sama J.B. Colbert. Ya, jadi kalau di aliran merkantilisme ini sebenarnya terjadi pada saat era praklasik, karena era praklasik ini adalah ya kita membahas tentang teori merkantilisme, tapi di sini belum ada teori-teori dari Adam Smith dan Ricardo, karena kan itu termasuk aliran klasik gitu ya. Nah, sebenarnya merkantilisme ini berasal dari kata merchant yang artinya pedagang. Nah, ada 3 pandangan dari kaum merkantilisme. Yang pertama itu, jadi mereka menganggap bahwa sumber kekayaan negara itu adalah dari emas atau perak yang didapatkan dari surplus perdagangan luar negeri gitu ya. Nah, kapan terjadi surplus perdagangan luar negeri gitu ya? Jadi pada saat ekspor lebih besar daripada impor. Nah, tentunya hal ini itu mereka itu menaruh perhatian yang sangat besar kepada suatu negara untuk melakukan ekspor lebih banyak gitu. Nah, yang kedua itu logam mulia atau emas gitu ya. Saat ini namanya emas. Nah, berarti itu bisa dijadikan sebagai sumber kemakmuran suatu negara. Nah, artinya kalau ada suatu negara yang bisa menghasilkan emas, maka itu adalah tanda bahwa negara tersebut adalah negara yang makmur. Begitu juga sebaliknya. Nah, berarti kalau dari pandangan nomor 1, bahwa surplus perdagangan luar negeri itu terjadi kalau ekspor lebih besar daripada impor, maka pandangan ketiga di sini adalah mereka menganjurkan untuk mendorong ekspor dan melarang bahkan membatasi terjadinya aktivitas impor. Nah, sebenarnya kebijakan ini, merkantilisme ini itu masih diterapkan oleh beberapa negara dengan istilah namanya kebijakan proteksi. Nah, jadi tugasnya ya melindungi produk dalam negeri dari persaingan produk impor atau produk asing dengan menggunakan kebijakan tarif dan non-tarif. Non-tarif tuh misalnya kayak kuota dibatasin, ada larangan impor, dan lain sebagainya. Kalau contoh lainnya itu misalnya barang impor, dengan tarif misalnya barang impor dikasih tarif pajak biar harganya itu jadi mahal, otomatis yang bakal laku barang itu adalah barang dalam negeri. Ya, harapannya sih gitu. Next. Next. Ya. Selanjutnya mengenai teori absolute advantage.
Teori ini berasal dari buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations yang dibuat oleh Adam Smith tahun 1776. Menurutnya, suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Adam Smith mengemukakan dua ide utama dalam teorinya terkait dengan perdagangan internasional. Yang pertama, spesialisasi internasional dan efisiensi produksi. Dalam perdagangan internasional, akan selalu ada pihak yang bertindak sebagai eksportir dan importir. Suatu negara akan mengimpor barang dari negara lain apabila barang tersebut diproduksi di dalam negeri justru tidak akan efisien atau kurang menguntungkan. Sebab itulah, suatu negara dapat melakukan spesialisasi pada produksi barang yang menguntungkan, sehingga dapat diperoleh keunggulan yang absolut. Yang kedua, adanya pembagian kerja internasional atau division of labor. Dengan adanya pembagian kerja internasional, suatu negara dapat melakukan proses produksi barang dengan biaya yang lebih murah dari negara lain. Efisiensi biaya produksi yang dicapai melalui pembagian kerja internasional dinilai mampu mendorong perolehan keunggulan absolut di saat negara melakukan perdagangan internasional. Next. Kemudian, dilihat pada gambar, tampak bahwa Indonesia lebih unggul dalam memproduksi beras dibandingkan dengan Jepang. Sebaliknya, Jepang lebih unggul memproduksi elektronik daripada Indonesia. Berdasarkan data tersebut, seharusnya Indonesia melakukan spesialisasi pada produk beras dan Jepang pada produk elektronik. Jika kedua negara tersebut melakukan perdagangan internasional, maka masing-masing dapat memperoleh keuntungan. Perhitungannya, untuk Indonesia, perbandingan beras dengan elektronik yaitu 50 kg dan 50 unit elektronik, yang kalau disederhanakan dasar tukarnya menjadi 1 kg beras sama dengan 1 unit elektronik yang didapatkan dari masing-masing dibagi 50 kg. Sedangkan untuk dasar tukar di Jepang, 1 kg beras sama dengan 4 unit elektronik yang didapatkan dari 20 kg dibagi 20 kg dan 80 unit dibagi 20 kg. Jadi, apabila orang Indonesia menukarkan beras dengan elektronik di Indonesia sendiri, hanya akan mendapatkan 1 unit elektronik saja. Maka, jika Indonesia menukarkan beras dengan elektroniknya di Jepang, akan lebih untung sebesar 3 unit elektronik, yang diperoleh dari 4 unit dikurangi dengan 1 unit. Next. Sementara, jika dibalik, untuk Jepang dengan perbandingan 20 kg beras dan 80 unit elektronik, yang kalau disederhanakan dasar tukarnya itu menjadi 1 unit elektronik sama dengan 0,25 kg beras yang didapatkan dari masing-masing dibagi dengan 80 unit. Sedangkan di Indonesia dasar tukarnya menjadi 1 unit elektronik sama dengan 1 kg beras. Maka, jika Jepang melakukan barter dengan Indonesia, maka Jepang memperoleh keuntungan sebesar 0,75 kg beras yang diperoleh dari 1 kg beras yang dikurangi dengan 0,25 kg. Next. Selanjutnya, ada teori comparative advantage. Teori ini berawal dari gambaran David Ricardo yang dijelaskan dalam buku On the Principles of Political Economy and Taxation pada tahun 1817. Menurutnya, suatu negara meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak pada produk tertentu, tetap masih bisa melakukan perdagangan internasional dengan berspesialisasi produksi pada produk yang memiliki perbandingan atau komparasi biaya produksi yang lebih murah dibanding dengan negara lain. Next. Menurut buku Perdagangan Internasional tahun 2018, karya Wahono Dipayana, dijelaskan bahwa keunggulan komparatif didasarkan pada dua hal, yaitu yang pertama, keunggulan komparatif berdasarkan perbandingan biaya. Teori ini didasarkan pada nilai tenaga kerja yang bahwa nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Menurut teori ini, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi pada produk yang diproduksi lebih efisien. Dari tabel pertama, dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki keunggulan mutlak dari Malaysia, baik dalam memproduksi gula maupun kain. Menurut pandangan Adam Smith tadi, hanya Indonesia yang dapat mengekspor gula dan kainnya itu ke Malaysia.
Tetapi menurut David Ricardo, walaupun Indonesia mempunyai keunggulan mutlak pada kedua produk, perdagangan internasional yang menguntungkan kedua belah pihak masih bisa terjadi. Dari tabel kedua, tenaga kerja Indonesia lebih efisien dibanding Malaysia dalam produksi 1 kg gula, karena Indonesia lebih cepat memproduksi gulanya, yaitu 3/6 hari kerja atau 0,5 hari, daripada ia memproduksi 1 meter kain, yaitu 4/5 atau 0,8 hari. Hal tersebut akan mendorong Indonesia melakukan spesialisasi pada produksi gula, lalu mengekspornya ke Malaysia. Sebaliknya, tenaga kerja Malaysia itu ternyata lebih efisien dibanding tenaga kerja Indonesia dalam memproduksi 1 meter kain. Karena Malaysia itu lebih cepat memproduksinya, yaitu 1,25 hari kerja. Sedangkan kalau ia memproduksi 1 kg gula itu cuma 2 hari kerja. Hal itu mendorong Malaysia melakukan spesialisasi pada produksi kain lalu mengekspornya ke Indonesia. Next. Yang kedua, yaitu keunggulan komparatif berdasarkan perbandingan produksi. Di tabel pertama ini adalah jumlah produksi setiap tenaga kerja per hari di Indonesia dan Malaysia. Lalu, tabel kedua ini perhitungannya didapat dari perbandingan antara Indonesia dan Malaysia dengan gula dan kain. Dari hasil perhitungan, diketahui bahwa tenaga kerja Indonesia lebih produktif dibanding tenaga kerja Malaysia dalam produksi gula, yaitu sebanyak 2 kg. Sedangkan kalau ia memproduksi kain itu hanya 0,625 meter. Hal tersebut akan mendorong Indonesia untuk melakukan spesialisasi pada produksi gula, lalu mengekspornya ke Malaysia. Sebaliknya, tenaga kerja Malaysia itu lebih produktif dibanding tenaga kerja Indonesia dalam produksi kain, yaitu 0,8 meter. Kalau dia memproduksi gula itu hanya 0,5 kg saja. Nah, hal itu akan mendorong Malaysia untuk melakukan spesialisasi produksi kain dan mengekspor kainnya itu ke Indonesia. Next. Nah, yang selanjutnya di sini ada Hexer-Ohlin teori terakhir di perdagangan internasional, atau namanya teori HO. Nah, jadi awalnya teori HO ini diprakarsai, dikemukakan, foundersnya adalah Elie Hexer dan Bertil Ohlin. Ya, sesuai namanya makanya dinamakan Hexer dan Ohlin karena ya memang mereka yang melakukannya. Nah, fakta menariknya di sini adalah Bertil Ohlin atau Ohlin itu adalah mahasiswa dari Elie Hexer. Jadi ya ibaratnya Elie Hexer itu dosennya, kalau Bertil Ohlin itu mahasiswanya. Nah, tadi kalau saya recall lagi ya, nah itu kalau di teori komparatif kan sudah dijelaskan kalau international trade, perdagangan internasional itu bisa terjadi karena adanya perbedaan labor productivity antar negara. Tapi di sana itu tidak dijelaskan tentang apa sih yang menjadi penyebabnya, kenapa bisa berbeda gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, itu sebelumnya belum bisa terjawab tuh pertanyaannya. Nah, ini adalah kelemahan dari teori komparatif yang akhirnya dapat mendorong munculnya teori HO ini. Nah, penyebab adanya perbedaan produktivitas itu menurut Hexer dan Ohlin adalah ya karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara, sehingga akan terjadi yang namanya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Nah, kan kita tahu faktor produksi itu ada 4, ada sumber daya alam, kapital, tenaga kerja, sama skill. Nah, di sini yang difokuskan itu ada pada labor dan tenaga kerja sama capitalnya, modalnya. Nah, oleh karena itu teori ini dikenal sebagai yang namanya the proportional factor theory. Nah, biasanya negara-negara yang punya faktor produksi relatif banyak, itu dalam produksinya justru akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Nah, sebaliknya, jadi kalau ya pasti ya masing-masing negara itu akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut punya faktor produksi yang relatif langka dalam memproduksinya. Jadi suatu negara itu akan melakukan perdagangan dengan negara lain karena punya comparative advantage berupa teknologi yang digunakan dalam produksi atau namanya intensity factor, dan satu lagi namanya endowment factor, yaitu
faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh suatu negara. Boleh next. Nah, di sini ada 4 hipotesis yang dipakai dalam teori HO itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah produksi barang ekspor di tiap negara itu naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara itu turun. Nah, yang kedua itu harga atau biaya produksi suatu barang itu ditentukan dari jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Lalu yang ketiga adalah perdagangan akan terjadi antar negara yang kaya akan capital atau modal dan yang kaya akan tenaga kerja atau labor. Nah, yang terakhir adalah pasti kalau menurut mereka hipotesisnya itu masing-masing negara akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut mempunyai faktor produksi yang relatif banyak dan murah juga untuk melakukan produksi. Boleh next. Nah, di sini ada beberapa asumsi yang dipakai di HO teori. Nah, yang pertama itu adalah kedua negara menggunakan tingkat teknologi yang sama. Nah, artinya kedua negara itu punya akses teknologi yang sama dan memakai teknik-teknik produksi yang memang secara umum itu sama digunakan oleh setiap negara. Nah, ini akan mempengaruhi harga-harga faktor di kedua negara sama besarnya karena kedua negara itu akan menggunakan tenaga kerja dan modal dalam jumlah komposisi yang sama besarnya. Karena harga-harga faktor di antara kedua negara itu berbeda, maka para produsen dari setiap negara itu akan meminimalkan biaya produksi. Pengutaman komoditi di setiap negara tentunya juga akan berbeda. Contohnya misalnya di sini ada satu negara satu yang mengutamakan memproduksi komoditi itu, maka kemungkinan besar di negara dua mengutamakan memproduksi komoditi yang berbeda dari komoditi yang dihasilkan oleh negara satu, karena di sektor industri itulah harga-harga faktor produksi yang dibutuhkan itu bisa jadi murah. Nah, yang kedua itu komoditi X cenderung bersifat padat karya atau labor intensif, sedangkan komoditi Y itu bersifat padat modal atau capital intensif. Nah, artinya komoditi X itu memerlukan lebih banyak tenaga kerja daripada modal dalam proses produksinya. Komoditi Y itu memerlukan lebih banyak modalnya daripada tenaga kerja. Nah, yang ketiga itu kedua komoditi sama-sama diproduksikan berdasarkan skala hasil yang konstan. Dan hal ini sama-sama terjadi di kedua negara. Nah, jadi kedua negara itu mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dan modal dalam produksi setiap komoditi akan meningkatkan outputnya gitu ya, dalam proporsinya yang sama besarnya dengan inputnya. Jadi misalnya gini, jika ada negara satu meningkatkan jumlah tenaga kerja dan modal sebanyak 10% dalam produksi komoditi X, maka output komoditi X di negara tersebut akan meningkat persis sama besarnya 10%, yaitu tenaga kerja dan modal. Kemudian di sini itu yang keempat, boleh slide sebelumnya. Nah, yang keempat itu ada perdagangan internasional antar negara satu dengan negara dua itu benar-benar seimbang. Maksudnya total ekspor dan impor dari negara satu maupun negara dua itu sama persis. Artinya dua negara itu tidak ada yang mengalami defisit maupun surplus perdagangan. Nah, yang kelima itu kedua negara memiliki selera yang sama persis. Artinya preferensi permintaan pada bentuk dan lokasi berupa different di kedua negara itu identik sama. Ya, artinya kalau harga komoditi di kedua negara itu sama, maka kedua negara akan mengkonsumsi komoditi X dan Y dengan proporsi yang sama juga. Nah, yang keenam,
adanya persaingan sempurna dalam pasar produk maupun pasar faktor produksi. Jadi jumlah produsen, konsumen, perdagangan komoditi X dan Y di dua negara itu sangatlah banyak, dan masing-masing komoditi itu sangat lemah untuk mempengaruhi harga-harga yang tengah atau yang sedang berlaku di perdagangan internasional. Nah, harga dalam konteks ini itu tercipta atas dasar mekanisme pasar atau dari kekuatan demand dan supply itu sendiri, permintaan dan penawaran. Ini berlaku untuk tiap pemakaian faktor-faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. Jadi tidak ada satu pihak pun yang dapat menentukan harga-harga tenaga kerja maupun modal dalam sepihak. Jadi kedua negara akan membentuk harga dengan sendirinya. Next. Nah, kemudian di sini dalam menganalisis teori HO tentunya kita membutuhkan sebuah alat gitu ya, maksudnya hal apa yang dapat membantu kita untuk menganalisis ini. Nah, di sini kita menggunakan dua kurva, dan yang mana mereka berdua ini harus ada saatnya harus bersinggungan lah gitu ya, sehingga dapat menimbulkan atau menghasilkan namanya keseimbangan produsen. Nah, jadi di sini ada kurva isokos sama di sini ada kurva isokuan. Nah, jadi apa sih kurva isokos itu menggambarkan apa? Jadi kurva isokos itu artinya garis batas biaya gitu ya. Jadi sebuah garis, satu garis atau kurva yang menggambarkan gabungan kombinasi penggunaan input faktor produksi dengan biaya yang dikeluarkan sama. Nah, biasanya kalau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu ada rumusnya pasti. Rumusnya itu biasanya harga input dikali sama unit input yang dipakai gitu ya. Harga input itu terdiri atas dua hal gitu ya. Ada namanya harga untuk yang namanya PL sama PK gitu ya. Harga modal PK. Sama kalau PL itu tenaga kerja. Nah, rumusnya itu C sama dengan PL dikali L ya, terus ditambah sama PK dikali L. Nah, L itu jumlah tenaga kerjanya. Kalau PK itu harga modal, kalau PL itu berarti upah tenaga kerjanya. C itu artinya biaya untuk mendapatkan input. Nah, yang kedua itu ada kurva isokuan. Kurva isokuan itu artinya dia bisa digambarkan dalam bentuk garis atau grafik yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua input variabel faktor produksi untuk mendapatkan tingkat output yang sama. Biasanya dalam bentuk tabel dan kurva atau grafik yang menggambarkan hubungan berbagai titik kombinasi dua input faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan jumlah output yang sama. Nah, di sini kalau ada persinggungan antara kurva isokuan dan kurva isokos, maka akan ditemukan namanya keseimbangan produsen atau titik optimal. Nah, itu maksudnya adalah kondisi di mana produsen atau perusahaan itu dapat melakukan kegiatan produksinya secara efisien. Nah, kondisi efisien ini dilakukan dengan ya caranya mengoptimalkan jumlah produk pada biaya tertentu atau meminimalkan biaya produksi pada jumlah produksi tertentu. Hal ini terjadi kalau misalnya produsen itu mampu mengkombinasikan penggunaan faktor-faktor produksi yang menghasilkan produk maksimum pada biaya tertentu atau produksi pada biaya minimum untuk menghasilkan produk pada jumlah tertentu atau namanya LOC, Least Cost Combination. Next. Nah, di sini selanjutnya ada persinggungan antara kurva isokuan dan kurva isokos. Nah, di sini kita lihat bahwa koordinat sumbu X itu 20, terus sumbu Y itu 10, maka menghasilkan keseimbangan produsen di sana. Nah, jadi titik singgung antara kurva isokos yang biru itu sama dengan kurva isokuan yang merah itu mencerminkan adanya kombinasi penggunaan faktor produksi yang paling tepat atau misalnya kondisi optimal.
Jadi perusahaan dapat meminimumkan biaya produksi maupun memaksimumkan jumlah produksi. Titik keseimbangan kurva isokuan dan isokos itu terjadi pada titik E dengan koordinat 20,10 atau namanya least cost combination. Jadi artinya produksinya itu menjadi efisien pada saat perusahaan menggunakan 20 laborers atau 20 tenaga kerja dan 10 capital, 10 model mesin, 10 mesin. Ya, gitu. Coba next. Nah, di sini bisa kita lihat ada kurva juga, contoh kurva juga. Tapi ini soalnya berbeda karena kalau kurva sebelumnya itu memang menjelaskan mengenai konsep dasar dari keseimbangan produsen itu sendiri. Kenapa kok kurva isokos sama kurva isokuan itu bersinggungan dan akan menghasilkan apa? Nah, ini adalah contoh kasusnya. Nah, jadi bisa kita lihat di kurva tersebut bahwa titik A, B, C itu berada pada isokos yang sama, yaitu $600 dengan kombinasi input atau faktor produksi yang berbeda, yaitu A yaitu 25 tenaga kerja dan 10 mesin gitu ya. Terus B itu 15 tenaga kerja, 12 mesin, dan C 40 tenaga kerja, 5 mesin. Nah, sementara itu titik D berada pada isokos, itu $400. Nah, jadi titik B, C, D itu ada pada satu kurva isokuan yang sama gitu. Sebanyak berapa? 100 unit pakaian. Nah, titik produksi optimal itu terjadi saat tadi isokos dan isokuan itu bersinggungan. Jadi dengan kombinasi biaya minimal itu dapat diproduksi sejumlah produk tertentu. Nah, titik D dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 5 mesin adalah titik optimal karena dengan isokos $400 dapat diproduksi 100 unit pakaian. Untuk titik B dan C dengan jumlah produk 100 unit dibutuhkan biaya lebih besar, yaitu pada isokos pas $600. Nah, tadi sesuai konsep titik singgung antara isokos dan isokuan, maka pasti masing-masing negara itu tentunya cenderung memproduksi barang dengan kombinasi faktor produksi yang paling optimal sesuai proporsi faktor produksi yang dimiliki. Secara grafis, perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara itu bisa ditunjukkan dengan grafik sebagai berikut. Coba boleh next. Nah, ini adalah contoh kurvanya secara terbuka. Next. Oke. Nah, di sini ada tabel ya. Jadi di sini sebenarnya adalah contoh dari 2 by 2 by 2. Oh ya, saya belum jelaskan mengenai 2 by 2 by 2. Jadi 2 by 2 by 2 adalah versi paling sederhana dari teori HO ini. Jadi untuk 2 yang pertama itu artinya satu negara dari dalam negeri dan satu negara lainnya itu dari luar negeri. Nah, untuk 2 yang kedua itu artinya 2 barang dari masing-masing komoditi yang dihasilkan dari setiap negara. Untuk 2 yang ketiga itu artinya 2 faktor produksi. Kan tadi faktor produksi ada 4, cuman di sini yang dipakai 2, tenaga kerja dan modal. Nah, contoh misalnya Indonesia mengekspor rempah-rempah, terus Amerika Serikat itu mengekspor susu sapi perah. Nah, jadi adanya campuran dari kedua faktor produksi tadi yang dibutuhkan bervariasi setiap barang yang dihasilkan oleh masing-masing negara. Pada saat jangka panjang, tenaga kerja dan modal itu dapat bekerja di seluruh sektor untuk mendapatkan profit atau keuntungan di tiap masing-masing negara. Nah, di sini kan bisa kita lihat ada 2 negara, ada Indonesia, ada Jepang, gitu ya. Faktor produksi juga 2, ada mesin ya, sama labor, tenaga kerja. Dan juga ada 2 barang dari masing-masing komoditi yang dihasilkan itu di sini pakaian, cloth, sama satu lagi radio. Jadi ini adalah contoh versi paling sederhana dari 2 by 2 by 2. Boleh next. Nah, di sini
pastinya proporsi faktor produk yang dimiliki oleh suatu negara itu berbeda-beda kayak tadi, sehingga menyebabkan adanya perbedaan harga relatif harga barang. Nah, di sini bisa kita lihat di kurva ini bahwa untuk isokuan 100 unit pakaian yang proses produksinya dilakukan dengan labor intensif atau padat karya itu, jadi pertama kalau di Indonesia bisa kita lihat di kurva ini, isokuan akan menyinggung isokos $400 pada titik A. Kombinasinya itu 34 labor sama 3 mesin. Ya, jadi untuk memproduksi pakaian 100 unit pakaian tadi yang padat karya di Indonesia itu pasti jauhnya akan lebih murah. Karena apa? Karena proporsi atau jumlah faktor produksi labor yang dimiliki Indonesia itu relatif lebih banyak dan murah, sehingga unit cost-nya hanya $4. Dan yang kedua, kalau di Jepang kita bisa lihat dengan isokuan 100 unit pakaian akan menyinggung isokos $600 pada titik B dengan kombinasi 26 labor dan 7 mesin. Jadi untuk memproduksi 100 unit pakaian yang padat karya di Jepang itu akan menjadi lebih mahal karena jumlah atau proporsi faktor produksi labor relatif lebih sedikit dan mahal, sehingga unit cost-nya jadi $6. Nah, untuk isokuan yang 20 unit radio yang produksinya dilakukan dengan padat modal, itu yang pertama, kalau di Indonesia, isokuan ini akan menyinggung isokos $600 pada titik C. Kombinasinya 20 labor sama 10 mesin. Jadi, untuk memproduksi pakaian 20 radio yang padat mesin di Indonesia itu akan lebih mahal, karena jumlah atau proporsi faktor produksi mesin yang dimiliki Indonesia itu relatif lebih sedikit dan mahal, sehingga unit cost-nya ya $30. Nah, terakhir misalnya di Jepang, bisa kita lihat di kurva dengan isokuan 20 unit radio, maka akan menyinggung isokos $400 pada titik D dengan kombinasinya 10 tenaga kerja, 10 labor, dan 18 mesin, 18 mesin gitu ya. Dengan demikian, jadi untuk memproduksi 20 radio yang padat mesin di Jepang, maka akan jadi lebih murah karena jumlah faktor produksi atau proporsi faktor produksi mesin itu relatif lebih banyak dan murah, sehingga unit cost-nya hanya $20. Nah, kesimpulannya tadi, pertama, harga produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Kedua, comparative advantage dari suatu produk yang dimiliki masing-masing negara itu akan ditentukan dari mana? Dari struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah masing-masing negara akan cenderung berspesialisasi produksi dan mengekspor barang. Karena apa? Karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis perbankan internasional. Yang pertama itu ada correspondent banking atau bank koresponden. Bank yaitu bank yang berlokasi di negara lain memberikan jasa kepada bank lain secara koresponden, yaitu fax, telex, surat, dan hubungan mutual deposit. Masalah yang mungkin muncul bila mengandalkan bank koresponden adalah bank koresponden dapat saja tidak memprioritaskan bank koresponden bisa saja tidak memprioritaskan bank langganannya di luar negeri dan lebih memprioritaskan pada langganan permanen di negerinya. Yang kedua itu ada representative office atau kantor perwakilan, yaitu kecil yang dibuka untuk memberikan jasa konsultasi kepada serta bank koresponden. Tujuan bank mendirikan kantor perwakilan di negara lain terutama untuk membantu langganan bank induk apabila melakukan bisnis di negara tersebut atau negara tetangga. Namun, kantor ini tidak mempunyai wewenang untuk mendapatkan dan mentransfer deposito, serta tidak melayani jasa operasi seperti bank lokal. Selanjutnya, nomor 3 itu ada branch banks atau kantor cabang. Kantor cabang di luar negeri merupakan bagian dari bank induk dengan dukungan sumber daya sepenuhnya bank. Manfaat menggunakan cabang bank bagi kalangan bisnis adalah bahwa cabang bank tersebut akan
melakukan semua jasa perbankan di bawah nama dan kewajiban hukum dari bank induknya. Yang keempat itu subsidiaries, yaitu merupakan bank yang terpisah namun dimiliki seluruh atau sebagian besar sahamnya oleh pihak asing atau induk. Nah, yang terakhir itu ada affiliates, bank afiliasi, yaitu bank yang secara lokal terpisah dan dimiliki sebagian, namun tidak selalu dikontrol oleh bank asing. Keuntungan bank afiliasi adalah hubungan patungan antar berbagai keluarga negaraan. Namun, kerugiannya itu adalah beberapa pemilik mungkin tidak setuju terhadap suatu kebijakan yang telah ditentukan. Kemudian di sini ada credit line facility atau penetapan credit line. Credit line adalah fasilitas yang diberikan kepada bank atau counterparty, lembaga keuangan non-bank baik di dalam maupun di luar negeri, berdasarkan perhitungan kebutuhan transaksi dengan mempertimbangkan tingkat resiko bank atau counterparty, lembaga keuangan non-bank. Lalu, credit line merupakan limit yang ditetapkan untuk mengcover transaksi, yaitu treasury dan komersial. Treasury melaksanakan transaksi money market dan foreign exchange. Apa itu money market? Merupakan sarana lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan perusahaan lainnya dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, walaupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditas atau dalam pasar uang. Valuta asing di sini diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor, impor, dan utang luar negeri. Kemudian, foreign exchange. Mata uang asing yang digunakan atau fungsinya sebagai alat pembayaran untuk membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan juga mempunyai sebuah catatan kurs resmi pada bank sentral. Kemudian komersial. Di sini melaksanakan transaksi seperti trade service dan trade finance, yang diantaranya seperti negosiasi LC ekspor, negosiasi wesel SKBDN, dan penertiban bank garansi atas dasar garansi dari bank koresponden. Jadi komersial ini harus mengacu pada penjualan dan pengiriman, lalu menandakan pembiayaan untuk perdagangan, dan setiap jaminan, obligasi atau usaha mesti diberikan secara tertulis untuk pembayaran uang. Next. Apa itu line of credit? Jadi, line of credit merupakan batas peminjaman yang telah ditetapkan yang dapat digunakan apa saja. Jadi, peminjam dapat mengambil uang sesuai kebutuhan sampai batas tercapai. Dan karena uang dilunasi, maka itu dapat dipinjam lagi dalam kasus jalur kredit terbuka. Next. Oke. Kemudian ada memahami jalur kredit. Topik yang pertama, semua LOC terdiri dari sejumlah uang yang dapat dipinjam sesuai kebutuhan, dibayarkan kembali, dan dipinjam lagi. Topik yang kedua, jumlah bunga, ukuran pembayaran, dan aturan lainnya ditetapkan oleh pemberi pinjaman. Beberapa baris kredit dapat memungkinkan untuk menulis cek, draft, sementara yang lain termasuk jenis kartu, kredit, atau debit. Topik yang ketiga itu, sederet kredit memiliki fleksibilitas bawaan yang merupakan keuntungan. Yang utamanya, peminjam dapat meminta jumlah tertentu, tapi mereka tidak harus menggunakan semuanya.
Yang topik 4 itu sebaliknya, mereka dapat menyesuaikan pengeluaran mereka pada LOC dengan kebutuhan mereka dan berutang bunga hanya pada jumlah yang mereka gambar, melainkan bukan pada seluruh jalur kredit. Next. Di sini ada tanpa jaminan versus diisi aman. Saya akan menjelaskan tanpa jaminan terlebih dahulu. Sebagian besar lini kredit adalah pinjaman tanpa agunan. Ini berarti peminjam tidak menjanjikan jaminan kepada pemberi pinjaman untuk mendukung LOC. Salah satu pengecualian yang menonjol adalah home equity line of credit yang diamankan oleh ekuitas di rumah peminjam. Untuk individu atau pemilik bisnis, jalur kredit yang aman menarik karena mereka biasanya datang dengan batas kredit maksimum yang lebih tinggi dan suku bunga yang jauh lebih rendah daripada jalur kredit yang tidak aman. Lini kredit tanpa agunan cenderung datang dengan suku bunga yang lebih tinggi daripada NAC yang diamankan. Mereka juga sulit diperoleh dan sering membutuhkan skor kredit atau peringkat kredit yang lebih tinggi. Kemudian, secure DC atau DC aman. Bank atau lembaga keuangan dapat mencabut lini kredit jika keadaan keuangan nasabah memburuk secara nyata atau jika kondisi pasar berubah begitu merugikan untuk menjamin pencabutan. Seperti halnya krisis kredit global tahun 2008. Next. Revolving versus jalur kredit yang tidak berputar. Revolving, pengaturan ini memungkinkan peminjam untuk menghabiskan uang, membayarnya, dan menghabiskannya lagi dalam siklus berputar yang hampir tidak pernah berakhir. Rekening bergulir seperti kartu kredit dan kredit berbeda dengan peminjam. Angsuran seperti ada KPR, kredit mobil, dan pinjaman tanda tangan. Lalu untuk yang jalur kredit yang tidak berputar, batas kredit ditetapkan, dana dapat digunakan untuk berbagai keperluan, bunga ditebankan secara normal, dan pembayaran dapat dilakukan kapan saja. Di sini ada satu pengecualian yang utama, itu kumpulan kredit yang tersedia tidak diisi ulang setelah pembayaran dilakukan. Setelah melunasi lini kredit secara penuh, akun akan ditutup dan tidak dapat dipinjamkan lagi. Next. Kemudian di sini contoh jalur kredit. Yang pertama ada lini kredit pribadi. Hal ini memberikan akses dana tanpa agunan yang dapat dipinjam, dilunasi, dipinjam lagi. Sistemnya membuka jalur kredit pribadi memerlukan riwayat kredit tanpa default, skor kredit 680 atau lebih tinggi, dan pendapatan yang dapat diandalkan. Kedua ada home equity line of credit. HELOC adalah jenis LLC aman yang paling umum. Ia dijamin oleh nilai pasar rumah dikurangi jumlah yang terutang, yang menjadi dasar untuk menentukan ukuran lini kredit. Biasanya, batas kredit sama dengan 75% atau 80% dari nilai pasar rumah, dikurangi saldo yang terutang pada hipotek. Kemudian yang ketiga, lini permintaan kredit. Nah, jenis ini dapat diamankan atau tidak aman, tetapi jarang digunakan. Dengan LOC permintaan, pemberi pinjaman dapat memanggil jumlah yang dipinjam, yang jatuh tempo kapan saja. Keempat, ada lini kredit yang didukung efek. Ini adalah LOC permintaan aman khusus, di mana si jaminan disediakan oleh sekuritas peminjam. Biasanya, SBLOC memungkinkan investor meminjam di mana saja
dari angka 50% hingga 95% dari nilai aset di akun mereka. Kemudian yang terakhir, lini bisnis kredit. Nah, lini bisnis kredit menggunakan untuk meminjam sesuai kebutuhan alih-alih mengambil pinjaman tetap. Lembaga keuangan yang memperluas LOC, mengevaluasi nilai pasar, profitabilitas, dan resiko yang diambil oleh bisnis dan memperluas lini kredit berdasarkan evaluasi tersebut. Mungkin tidak aman atau aman, tergantung pada ukuran sebuah lini kredit yang diminta dan hasil evaluasi. Seperti halnya hampir semua LLC ini suku bunganya bervariasi. Next. Di sini ada batasan jalur kredit. Nah, itu batasan jalur kredit merupakan NLC tanpa agunan memiliki suku bunga dan persyaratan kredit yang lebih tinggi daripada yang diamankan oleh agunan. Jadi contohnya ada pertama itu suku bunga atau APR untuk lini kredit hampir selalu bervariasi dan sangat bervariasi dari satu pemberi pinjaman ke pemberi pinjaman lainnya. Lalu jalur kredit tidak memberikan perlindungan peraturan yang sama dengan kartu kredit. Penalti untuk keterlambatan pembayaran jika melewati batas. Itu LOC-nya bisa parah. Kemudian lini kredit terbuka dapat mengundang overspending yang mengarah pada ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran. Terakhir, penyalahgunaan kredit dapat melukai skor kredit peminjam, tergantung pada tingkat keparahannya. Next. Selanjutnya ada correspondent banking. Apa sih correspondent banking? Correspondent bank adalah bank yang berdasarkan suatu perjanjian mempunyai hubungan dengan bank lain untuk saling memberikan jasa atau melakukan transaksi untuk atas nama bank yang berkepentingan. Next. Selanjutnya ada latar belakang timbulnya correspondent banking. Latar belakang correspondent banking dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meluasnya usaha bank yang mencakup kegiatan ekspor, impor, transfer valuta asing, inkaso valuta asing, dan jasa-jasa valuta asing lainnya. Yang kedua ada orientasi internasional dan global. Dalam rangka memperoleh sumber-sumber pendapatan baru dan membantu nasabah yang memiliki cabang atau subsidiaris di luar negeri. Yang ketiga ada keterbatasan jaringan bank. Memiliki kantor perwakilan, cabang, atau subsidiaris di hampir setiap negara di dunia adalah tidak efisien. Yang keempat ada etika perbankan dan kerjasama. Masyarakat perbankan memiliki etika kepribadian bisnis yang khas, karena yang mereka jual adalah bisnis di bidang jasa dan kepercayaan. Maka mereka memiliki etika bisnis yang ramah dan sopan, bahkan selalu berusaha untuk meningkatkan keramahan dan kesopanannya tersebut dalam setiap pelayanan atau komunikasi. Jika koresponden banking tidak ada, maka pelayanan kepada nasabah menjadi lambat karena bank tersebut masih harus minta bantuan bank lain dalam setiap melakukan transaksi. Misalnya untuk pencocokan tes key atau verifikasi tanda tangan. Next. Correspondent bank dibagi menjadi dua. Yang pertama, non-depository correspondent, yaitu suatu hubungan satu bank dengan bank lain yang terbatas pada pertukaran contoh tanda tangan antar penjabatnya dan hubungan tes key. Kedua, depository correspondent, yaitu hubungan yang semula bersifat non-depository tetapi diikuti dengan pembukaan rekening oleh salah satu bank atau kedua bank yang mengadakan hubungan koresponden tersebut atau hubungan nostro, fostro, atau keduanya. Misalnya, Bank Mandiri memiliki rekening USD di Citibank New York, maka Bank Mandiri menyebutnya sebagai nostro account atau rekening nostro. Sedangkan, bila terjadi sebaliknya, yaitu di mana bank luar negeri misalnya Malayan Banking
Kuala Lumpur memiliki rekening di Bank Mandiri. Jakarta disebut sebagai Vostro account atau rekening Vostro. Next. Selanjutnya di sini ada dasar hukum bank koresponden, Peraturan Bank Indonesia Nomor 1427 PBI 2012 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum mengatur mengenai beberapa hal yang terkait dengan koresponden banking. Yang pertama, ada pasal 1.18 di mana yang berbunyi koresponden banking adalah kegiatan suatu bank di dalam menyediakan layanan jasa bagi bank lainnya berdasarkan suatu kesepakatan tertulis dalam rangka memberikan jasa pembayaran dan jasa perbankan lainnya. Yang kedua ada pasal 1.19 di mana ini berbunyi cross-border correspondent banking adalah koresponden banking di mana salah satu kedudukan bank koresponden atau bank responden berada di luar wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada pasal 36 di mana bank pengirim yang menyediakan jasa cross-border correspondent banking wajib ada persyaratannya ada 3. Yang pertama itu adalah mendokumentasikan seluruh transaksi cross-border correspondent banking. Yang kedua, menolak untuk berhubungan atau meneruskan hubungan cross-border correspondent banking dengan shell bank. Yang ketiga, memastikan bahwa bank penerima atau bank penerus tidak mengizinkan rekeningnya digunakan oleh shell bank pada saat mengadakan hubungan usaha terkait dengan cross-border correspondent banking. Next. Selanjutnya, hubungan koresponden bank. Apa sih hubungan koresponden banking ini? Yaitu hubungan keagentan yang dituangkan dalam perjanjian yang saling menguntungkan antara satu bank dengan bank lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk saling memberikan jasa atau melakukan transaksi untuk dan atas nama bank yang berkepentingan. Dengan demikian ini, hubungan koresponden bagi suatu bank ini merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung berkembangnya usaha perbankan. Hubungan koresponden bisa antara sama bank di dalam suatu negara ataupun dibuka dengan bank di negara lain. Bahkan, secara sempit, hubungan koresponden juga dapat berupa hubungan antara kantor pusat dengan cabang dan antara cabang dengan cabang lain dalam suatu bank. Selanjutnya ada resiko hubungan koresponden, yaitu apabila bank secara sembarangan menerima atau menunjuk sebagai koresponden bank tersebut belum dikenal, tanpa mengadakan penelitian terlebih dahulu mengenai kemampuan, tanggung jawab, nama, dan sebagainya dari bank tersebut. Lepas dari resiko tersebut, masih ada resiko lainnya, contohnya itu kecurangan-kecurangan oleh pihak ketiga yang mengambil keuntungan secara tidak sah dari hubungan yang ada. Misalnya itu dengan pemalsuan-pemalsuan. Next. Selanjutnya ini ada dokumen pengaman, di mana ini untuk menghindari resiko-resiko pemalsuan, digunakan alat-alat pengaman untuk menguji apakah amanat-amanat yang diterima ini benar asli atau tidak, dan berasal dari bank tersebut sebagai pengirimnya. Untuk menguji ini tuh dilakukan dengan mengenali formulir atau tanda yang tertera. Untuk keperluan itu, maka dua bank bersepakat untuk mengadakan hubungan koresponden. Nah, masing-masing bank ini mengirimkan kepada pihak yang lain dokumen-dokumen pengaman yang terdiri atas contoh-contoh tanda tangan dari pejabat yang berwenang, contohnya itu mendatangani dokumen-dokumen yang akan mengikat bank tersebut. Selanjutnya ini ada hubungan rekening, di mana bagian terpenting dari suatu hubungan koresponden. Melalui rekening ini, maka lalu lintas uang yang timbul dari transaksi-transaksi antar kedua bank tersebut dapat dengan mudah diselesaikan. Di dalam praktek ini juga tidak selalu suatu bank dapat membuka rekening pada setiap korespondennya. Contoh alasannya itu kayak sudah mempunyai rekening dalam valuta yang sama pada bank lain dan pada negeri koresponden, yang dianggap sudah cukup menampung semua transaksi dengan negara yang bersangkutan. Selanjutnya ada agency arrangement, di mana agency arrangement ini adalah perjanjian yang ada dalam hubungan koresponden.
oleh kantor besar. Pokok-pokok yang ada dalam perjanjian tersebut itu ada 5. Yang pertama ada kantor-kantor cabang yang diikutsertakan dalam hubungan ini. Yang kedua, jenis dokumen pengaman yang dipertukarkan. Yang ketiga, jenis-jenis jasa yang dapat diberikan serta valuta yang dapat diterima. Yang keempat, hubungan rekening jika ada. Dan yang terakhir, ada perjanjian-perjanjian khusus. Next. Baik, itu saja hal-hal yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada kalian semua ya yang telah menyempatkan untuk menonton dan belajar bersama sharing session kali ini. Kami selaku segenap anggota dari kelompok 1 ingin minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan maupun ada beberapa kendala teknis yang berlangsung selama sharing session kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat dan wawasan yang banyak ya dan yang kaya mengenai international banking bagi kalian semua. Oke, baik teman-teman, sehat selalu, jaga kesehatan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recordingnya